di tengah perubahan besar. Bagaimana nasib Kristus? Bagaimana gereja merespon tantangan zaman yang baru? Mari kita saksikan bersama perjalanan ini melalui 3 babak penting. Selamat menyaksikan. Saat ini kita berada di Prancis tahun 1650. Ini adalah era kekuasaan absolut. Raja bukan hanya seorang pemimpin politik, tetapi juga dianggap sebagai wakil Tuhan di bumi. Rakyat percaya bahwa raja memiliki kekuatan ilahi. Perhatikan apa yang akan terjadi. Dengarlah rakyatku yang setia. Aku adalah Raja Louis, Raja Prancis yang berkuasa di tanah ini atas kehendak Allah. Tahta ini bukan diberikan oleh manusia, tetapi diberikan oleh Tuhan sendiri. Kalian, rakyat jelata, harus tunduk dan patuh kepada perintahku, karena perintahku adalah kehendak Tuhan. Ya, yang mulia, kami adalah hamba-hamba yang Anda. Ingatlah ini baik-baik. Kalian yang terlahir sebagai rakyat jelata akan selamanya menjadi rakyat jelata. Kalian tidak bisa mengubah takdir yang Tuhan tetapkan. Kalian harus bekerja keras, membayar pajak, dan melayani kerjaan ini dengan sepenuh hati. Sedangkan para bangsawan yang terlahir dengan darah mulia akan selamanya memerintah kalian. Ini adalah perintah yang ditetapkan oleh Tuhan. Kami mengerti yang mulia, kami menerima takdir kami. Baiklah, hari ini adalah hari istimewa. Aku akan menunjukkan kepada kalian kekuatan ilahi yang Tuhan berikan kepadaku. Kalian yang sakit, mendekatlah. Aku akan menyembuhkan kalian dengan sentuhan tanganku yang diberkati. Yang mulia, tolong sembuhkanlah hamba yang mulia. Hamba mengalami batuk-batuk selama berbulan-bulan yang mulia. Tolong yang mulia. Yang mulia, kakiku terluka parah dan tidak bisa berjalan dengan baik. Minum obat. Aku mohon belas kasihan yang mulia. Dengarkan kata-kata saat ini. Aku menyentuhmu, Tuhan menyembuhkanmu. Aku menyentuhmu, Tuhan menyembuhkanmu. Terima kasih yang mulia. Sungguh aku merasa lebih baik sekarang. Yang mulia adalah yang mulia memiliki kekuatan dari Tuhan. Terima kasih, Raja yang agung, kau benar-benar putusan Tuhan. Hidup Raja! Hidup Raja! Hidup Raja! Hidup! Hidup Raja! Isi saudara-saudaraku, aku membawa kabar baik dari Injil Yesus Kristus. Kesembuhan sejati bukan datang dari sentuhan Sang Raja, melainkan dari iman kita kepada Tuhan yang Maha Esa dan belas kasihan. Siapa kau yang berani meminta otoritasku? Aku adalah wakil Tuhan di bumi. Pengawal, usir orang ini. Siap, Raja? Ayo pergi. Ingat rakyatku, jangan dengarkan orang-orang yang mencoba menggoyahkan imanmu kepada raja dan kerajaan ini. Hanya melalui aku, kalian bisa mendapatkan berkah dari Tuhan. Sekarang pergilah dan teruslah setia. Inilah kondisi pada zaman pencerahan. Kekuasaan absolut membuat rakyat percaya bahwa perubahan nasib adalah mustahil. Misionaris yang mencoba membawa pesan Injil sering ditolak dan diusir karena dianggap mengancam otoritas raja. Namun, sebentar lagi dunia akan berubah.
Kini kita memasuki pertengahan abad ke-17 dan awal abad ke-18. Revolusi ilmiah sedang terjadi. Para ilmuwan mulai menggunakan metode eksperimen dan observasi untuk memahami alam semesta. Mereka tidak lagi puas dengan penjelasan tradisional yang hanya mengandalkan otoritas gereja atau raja. Mari kita saksikan bersama. Hai saudara-saudaraku, aku adalah Isaac Newton. Aku adalah seorang ilmuwan yang telah menemukan berbagai hal. Planet-planet yang bergerak, bulan yang mengelilingi bumi, bahkan jatuhnya apel dari pohon. Semua memiliki teori yang sama, memiliki hukum yang sama, yaitu hukum gravitasi. Ini bukan hal sihir dan bukan juga suatu keajaiban, tetapi hal ini bisa kita pelajari dengan akal dan pikiran kita sebagai manusia. Jadi, maksud Anda, bintang dan bulan bisa dijelaskan secara fisika? Ya, benar sekali. Segala hal ini bisa kita pelajari dengan akal dan pikiran kita. Jadi kita tidak perlu lagi percaya pada hal-hal tahayul dan juga dongeng-dongeng pada zaman dulu. Aku, Renata. Di sini aku setuju dengan Isa. Dan di sini juga aku berkata kepada kalian dan dengarkan ini baik-baik. Cogito ergo sum. Aku berkata maka aku ada. Ini berarti satu-satunya hal yang pasti adalah kemampuan kita untuk berpikir dan meragukan sesuatu. Kita harus meragukan segala sesuatu yang tidak bisa kita buktikan dengan akal kita sendiri. Meragukan segala sesuatu seperti yang dikatakan raja dan juga ajaran-ajaran gereja. Tentu saja, kebenaran tidak datang dari otoritas luar, tetapi kebenaran itu datang dari pemikiran kita sendiri. Jika sesuatu tidak masuk akal, kita berhak untuk mempertanyakannya. Dan aku adalah Immanuel Kant. Sapere aude. Beranilah berpikir sendiri menggunakan akal budi. Pencerahan itu adalah keluarnya kita dari ketidakdewasaan yang telah kita buat sendiri. Dan ketidakdewasaan itu adalah ketidakmampuan kita untuk keluar dari keterpurukan kita tanpa orang lain. Jadi kita tidak perlu lagi percaya pada raja, kita bisa berpikir sendiri. Kita bisa mencari kebenaran sendiri dengan menggunakan akal kita. Benar sekali. Alam semesta, kosmos ini adalah hasil dari hukum-hukum yang bisa kita pelajari, dan itu adalah temuan-temuan kami para ilmuwan ini. Tunggu sebentar saudara-saudara, aku menghargai penemuan-penemuan kalian yang luar biasa. Akan tetapi ada hal yang perlu diluruskan di sini. Apa yang perlu diluruskan? Bukannya sains ini didasarkan pada observasi dan penemuan-penemuan. Aku tidak menolak penemuan-penemuan kalian. Akan tetapi apabila kalian mengatakan bahwa kosmos ini adalah hasil dari pemikiran kalian, itu salah besar. Hukum-hukum alam yang kalian temukan itu memang nyata. Akan tetapi itu adalah ciptaan Allah sendiri, bukan oleh kalian. Tunggu dulu. Saya tegaskan kepada Anda bahwa semuanya ini kami yang menemukannya dan tentu saja kami yang memahaminya. Benar, kalian menemukan dan memahaminya. Namun itu karena Tuhan memberikan akal kepada kalian untuk melakukannya. Tetapi jangan sampai kalian menjadi sombong dan merasa bahwa manusia adalah pusat dari segala sesuatunya. Seperti dalam Alkitab yang dikatakan pada kitab Mazmur pasalnya yang ke-19 ayatnya yang kedua, langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Jadi hukum-hukum yang kalian temukan justru itu adalah kebesaran Sang Pencipta. Ada benarnya juga, akal memang harus kita gunakan. Tetapi ada batas-batas dari apa yang bisa akal pahami, bukan? Saudara-saudaraku, jangan salah paham. Tuhan menerima penggunaan akal dan ilmu pengetahuan. Tetapi jangan sampai kalian terjebak dalam pemikiran bahwa hanya yang dibuktikan oleh sains sajalah yang benar. Masih ada hal-hal rohani, ada iman, ada kasih yang melampaui akal manusia. Misi kita sebagai gereja adalah menunjukkan bagaimana cara iman dan akal dapat berjalan secara beriringan. Jadi kita bisa menggunakan akal, tapi juga tetap percaya pada Tuhan. Tepat sekali, keduanya tidak bertentangan. Bahkan kita bisa memahami ciptaan Tuhan melalui
kebesaran Tuhan. Disinilah tantangan besar misi gereja dimulai ketika rasionalitas dan